Ketika pagi hari di bulan Ramadan, Nabi sedang memberikan targhib, semangat untuk berjihad kepada pasukan Islam. Nabi pun bersabda, sesungguhnya orang yang mati syahid karena Allah, maka Allah akan menganugerahkannya Ainul Mardiyah, bidadari paling cantik di surga. Salah satu sahabat yang masih muda yang mendengar cerita itu menjadi penasaran. Namun, karena malu kepada Nabi dan sahabat-sahabat lain, sahabat ini tidak jadi mencari tahu lebih dalam mengenai Ainul Mardiyah. Waktu zuhur sebentar lagi, sesuai sunnah Rasul, para sahabat dipersilakan untuk tidur sejenak sebelum pergi berperang. Bersama kafilah perangnya pun sahabat yang satu ini tidur terlelap dan sampai bermimpi. Di dalam mimpinya dia berada di tempat yang sangat indah yang belum pernah ia kunjungi sebelumnya. Dia pun bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia pun bertanya kepada wanita tersebut, "Di manakah ini?" "Inilah surga," jawab wanita itu. Kemudian sahabat ini bertanya lagi, "Apakah Anda Ainul Mardiyah?" "Bukan, saya bukan Ainul Mardiyah." "Kalau Anda ingin bertemu dengan Ainul Mardiyah, dia sedang beristirahat di bawah pohon yang rindang itu." Didapatinya oleh sahabat itu seorang wanita yang kecantikannya berkali-kali lipat dari wanita pertama yang ia lihat. "Apakah Anda Ainul Mardiyah?" "Bukan, saya ini penjaganya. Kalau Anda ingin bertemunya di sanalah singgasananya." Lalu sahabat ini pun pergi ke singgasana tersebut dan sampailah ke suatu mahligai. Didapatinya seorang wanita yang kecantikannya berlipat-lipat dari wanita sebelumnya yang sedang mengelap-ngelap perhiasan. Sahabat ini pun memberanikan diri untuk bertanya, "Apakah Anda Ainul Mardiyah?" "Bukan, saya bukan Ainul Mardiyah. Saya penjaganya di mahligai ini. Jika Anda ingin menemuinya, temuilah ia di mahligai itu." Pemuda itu pun beranjak dan sampailah ke mahligai yang ditunjukkan. Didapatinya seorang wanita yang kecantikannya berlipat-lipat dari wanita sebelumnya dan sangat pemalu. Pemuda itu pun bertanya, "Apakah Anda Ainul Mardiyah?" "Ya, benar saya Ainul Mardiyah." Pemuda itu pun mendekat, tetapi Ainul Mardiyah menghindar dan berkata, "Anda bukan seorang yang mati syahid." Seketika itu juga pemuda itu terbangun dari mimpinya. Dia pun menceritakan ceritanya ini kepada seorang sahabat kepercayaannya yang dimohonkan untuk merahasiakannya sampai ia mati syahid. Petang itu pemuda itu bersama-sama dengan jemaah yang terdapat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalamnya telah keluar berperang, berjihad, lalu ditakdirkan pemuda tadi telah syahid. Petang tersebut ketika semua jemaah telah pulang ke masjid, di waktu hendak berbuka puasa maka mereka telah menunggu makanan untuk berbuka. Sahabat kepercayaan ini menceritakan mimpi sahabat yang mati syahid ini kepada Nabi. Nabi pun membenarkan mimpi sahabat muda ini dan Nabi bersabda, "Sekarang ia bahagia bersama Ainul Mardiyah." Ainul Mardiyah adalah nama seorang bidadari paling cantik di surga. Secara harfiah, Ainul Mardiyah adalah mata yang diredai atau mata yang disukai. Diceritakan dalam suatu kisah yang dipaparkan Al-Yafi'i dari Syekh Abdul Wahid bin Zahid, suatu hari ketika kami sedang bersiap berangkat perang, aku meminta beberapa teman untuk membaca sebuah ayat. Salah seorang lelaki tampil sambil membaca ayat surah At-Taubah 111, "Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka." Selesai ayat itu dibaca, seorang remaja berusia sekitar 15 tahun bangkit dari tempat duduknya. Anak muda ini anak orang kaya. Ia baru saja mendapat harta warisan cukup besar dari ayahnya yang telah meninggal. Ia berkata, "Wahai Abdul Wahid, benarkah Allah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan sorga untuk mereka?" "Iya, benar, anak muda," kata Abdul Wahid. Anak muda itu melanjutkan, "Kalau begitu saksikanlah bahwa diriku dan hartaku mulai sekarang aku jual dengan surga." Anak muda itu lalu mengeluarkan semua hartanya untuk disedekahkan bagi perjuangan jihad fisabilillah. Hanya kuda dan pedangnya yang tidak disedekahkan. Ketika pasukan akan segera berangkat,
anak muda itu datang lebih awal. Dialah orang yang pertama kali kulihat. Dalam perjalanan ke medan perang pemuda itu kuperhatikan siang berpuasa dan malamnya dia bangun untuk beribadah. Dia rajin mengurus unta-unta dan kuda tunggangan pasukan serta sering menjaga kami bila sedang tidur. Sewaktu sampai di daerah Romawi dan kami sedang mengatur siasat pertempuran, tiba-tiba dia maju ke depan medan dan berteriak, "Hai, aku ingin segera bertemu dengan Ainul Mardiah." Kami menduga ia mulai ragu dan pikirannya kacau. Kudekati dan kutanyakan siapakah Ainul Mardiah itu. Ia menjawab, "Tadi sewaktu aku sedang mengantuk, selintas aku bermimpi. Seseorang datang kepadaku seraya berkata, 'Pergilah kepada Ainul Mardiah.' Ia juga mengajakku memasuki taman yang di bawahnya terdapat sungai dengan air yang jernih dan di pinggirnya nampak para bidadari duduk berhias dengan mengenakan perhiasan-perhiasan indah. Manakala melihat kedatanganku, mereka bergembira seraya berkata, 'Inilah suami Ainul Mardiah.' 'Assalamualaikum,' kataku bersalam kepada mereka. 'Adakah di antara kalian yang bernama Ainul Mardiah?' Mereka menjawab salamku dan berkata, 'Tidak, kami ini adalah pembantunya.' 'Teruskanlah langkahmu.' Beberapa kali aku sampai pada taman-taman yang lebih indah dengan bidadari yang lebih cantik. Tapi jawaban mereka sama, mereka adalah pembantunya dan menyuruh aku meneruskan langkah. Akhirnya aku sampai pada hemah yang terbuat dari mutiara berwarna putih. Di pintu kemah terdapat seorang bidadari yang sewaktu melihat kehadiranku dia nampak sangat gembira dan memanggil-manggil yang ada di dalam, 'Hai, Ainul Mardiah, ini suamimu datang.' Ketika aku dipersilakan masuk, kulihat bidadari yang sangat cantik duduk di atas sofa emas yang ditaburi permata dan yakut. Waktu aku mendekat dia berkata, 'Bersabarlah, kamu belum diizinkan lebih dekat kepadaku, karena roh kehidupan dunia masih ada dalam dirimu.' Anak muda melanjutkan kisah mimpinya, lalu aku terbangun, 'Wahai Abdul Hamid, aku tidak sabar lagi menanti terlalu lama.' Belum lagi percakapan kami selesai, tiba-tiba sekelompok pasukan musuh terdiri 9 orang menyerbu kami. Pemuda itu segera bangkit dan melanggar mereka. Selesai pertempuran, aku mencoba meneliti, kulihat anak muda itu penuh luka di tubuhnya dan berlumuran darah. Ia nampak tersenyum gembira, senyum penuh kebahagiaan, hingga rohnya berpisah dari badannya untuk meninggalkan dunia.